Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan mereview pembelajaran kita tentang operasi pada bilangan pecahan. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Silahkan dikeluarkan buku catatannya dan dicatat materi yang Ustazah jelaskan agar antum bisa memahaminya dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan antum bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak video Ustazah berikut ini. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama kita pelajari penjumlahan dan pengurangan penyebutnya sama. Oke, pada pecahan yang di bawah dinamakan dengan penyebut dan yang di atas dinamakan dengan pembilang. Sekarang kita lihat. Ini penyebutnya sudah sama-sama 5. Maka langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 3 yaitu 4. 5 ini tidak usah dijumlahkan. Kita tulis saja sini penyebutnya 5. Begitu juga dengan pengurangan. Kita lihat dulu penyebutnya. Jika penyebutnya sama, pembilangnya langsung bisa dikurang. Contohnya kayak ini ya, 7/2 dikurang 1/2. Penyebutnya sudah sama-sama 2, maka pembilangnya kita kurangkan. 7 dikurang 1 hasilnya 6. Nah, 2 ini tidak perlu kita kurangkan. Kita tulis di sini penyebutnya 2. Ini bisa disederhanakan lagi. 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. Nah, maka 7/2 dikurang 1/2 hasilnya adalah 3. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, perlu diperhatikan jika pecahan ini penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya sama, tidak perlu disamakan penyebutnya. Nah, kalau seperti ini, tidak bisa langsung dijumlahkan ya. 1 ditambah 1/4 tambah 2, itu salah. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Oke, kita cari KPK-nya boleh dengan cara mencari kelipatan 2 dan kelipatan 4. Kelipatan penyebut ini ya, kelipatan 2 dan kelipatan 4. Kita cari penyebutnya. Kita cari kelipatannya. 2 kelipatan 2 habis 2 berapa? 4. Habis 4 6. 6 ditambah 2 8. 8 ditambah 2 10. 10 ditambah 2 12. Dan untuk kelipatan 4, pertama yaitu kita tulis 4. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 16. Dan seterusnya ditambah 4 ya. Kalau ini seterusnya ditambah 2. Oke, kita lihat yang sama di sini angkanya yang mana? 4 ya, yang terkecil ya. Yang terkecil di sini angkanya sama yaitu 4. Maka dapat penyebutnya 4. Atau antum bisa menyamakan penyebut dengan mencari KPK yang seperti ini. Kita mulai terlebih dahulu dari angka yang terkecil kecuali 0 dan 1. Maka di sini kita tulis 2. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Nah, kita lihat masih adakah yang bisa dibagi 2 di sini? Ada ya, yang 2 ini. Maka kita tulis 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya berkoma. Maka sini satunya turunkan saja. 2 dibagi 2 1. Nah, kalau sudah semuanya 1, maka sudah selesai. Cara cari KPK-nya yaitu 2 dikali 2. KPK-nya dapat 4. Maka penyebutnya 4 di sini. Sama ya, sama-sama 4. Antum terserah mau pilih pakai cara kelipatan atau pakai cara yang seperti ini atau pakai cara pohon, boleh juga. Yang penting dapat KPK-nya itu sama. Nah, setelah seperti ini kita selesaikan. Untuk mengisi yang di atas ini, caranya adalah 4 dibagi 4. 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? 1 ya. Dapat 1. 1 dikalikan dengan 1 yang di atas ini. 1 dikali 1
hasilnya 1. Berarti ini hasilnya 1/4. Yang ini lagi. 4 dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 ini dikali dengan 1 di atas ini. 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Nah, jika pembilangnya sudah kita isi dan penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3/4-nya tidak perlu kita jumlahkan. Maka di sini langsung aja penyebutnya 3/4. Untuk contoh yang kedua, 3/5 ditambah 2, 3/4. Nah, untuk menjumlahkannya, pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. 3/5 ini kita turunkan dulu ke bawah. Kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 4 ditambah 3. 2 dikali 4 ditambah 3/4. Nah, kita selesaikan. 3/5-nya turun saja. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. 2 dikali 4, 8 ditambah 3/4 ya. Selanjutnya 3/5 turunkan lagi, ditambah 8 ditambah 3, 11/4. Nah, kita lihat yang pecahan campuran ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, kita jumlahkan 3/5 ditambah 11/4. Lihat penyebutnya, apakah sudah sama atau belum? 5 dengan 4 belum ya? Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Boleh dengan mencari dengan kelipatan. Kelipatan 4 dan kelipatan 5. Nah, kelipatan 4 yaitu 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Dan seterusnya. 5. Kelipatan 5 yaitu 10. 10 tambah 5, 15. Ditambah 5, 20. Sekarang kita lihat. Di sini kelipatan 4 dan kelipatan 5 yang mana yang angkanya sama? Yang ini ya, mereka sama-sama memiliki 20. Maka penyebutnya kita tulis di sini 20. Di sini juga penyebutnya kita tulis 20. Cara mengisi yang di atas ini sama seperti tadi ya. Jangan langsung ditulis 3 di sini, jangan langsung ditulis 11 di sini. Itu salah. Kita cari dengan cara 20 dibagi 5 dikali dengan 3. Ini ya, 20 bagi 5 dikali 3 per 20 ditambah isi yang ini juga sama, 20 dibagi 4 dikali 11. Nah, 20 dibagi 4 dikali 11 per 20. Hasilnya adalah 20 dibagi 5, hasilnya 4. 4 dikali 3, 12. Yang ini 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 dikali 11, 55 per 20. Nah, setelah penyebutnya sama-sama 20, baru yang pembilangnya kita jumlahkan. 12 ditambah 55 adalah 67 per 20. Di sini penyebutnya sama-sama 20, maka di sini ditulis juga 20. Nah, cara mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran kita sederhanakan dengan cara 67 kita letakkan di dalam pembagian, 20 kita letakkan di luar. Nah, 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 67? Kalau 20 dikali 1 itu hasilnya 20. 20 dikali 2 hasilnya 40. 20 dikali 3 hasilnya 60. 20 dikali 4 hasilnya 80. Maka 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 67? 20 dikali 3 ya. Tidak mungkin 20 dikali 4 karena hasilnya 80, berlebih dari 67. Maka kita tulis di sini 20 dikali di sini kita tulis 3. 3 dikali 20 dapatnya 60, ditulis di sini. Kita kurangkan. 7 dikurang 0 hasilnya 7, 6 dikurang 6 hasilnya habis ya 0. Nah, 20 ini penyebutnya kita letakkan di sini. 7 sebagai pembilang dan 3 sebagai bilangan cacah yang di depan ini. Maka bentuk sederhana dari 67 per 20 adalah 37 per 20.
Contoh selanjutnya, untuk pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sama seperti tadi. Bentuk pecahan campuran ini diubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara 3 dikali 4 ditambah 1 per 4. Di sini per 4, di sini juga per 4. Dikurang 1 dikali 2 ditambah 1 per 2. Di sini per 2, di sini juga per 2. Kita selesaikan. 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 1, 13. Jadi hasilnya adalah 13 per 4. Dikurang 1 dikali 2, hasilnya 2. 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Maka di sini 3 per 2. Kita lihat, untuk mengurangkan ini, kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Penyebutnya berbeda ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 4 dan 2. Dengan cara kelipatan boleh seperti tadi. Kelipatan 2 yaitu 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Ditambah 2 seterusnya dapatnya 8. Kemudian kelipatan 4. 4, 6, 4 ditambah 4 di sini 8 ya. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16 dan seterusnya. Nah, kita lihat di kelipatan 2 dan di kelipatan 4, angka yang sama yang mana? 8. Kemudian 4. Nah, kita pilih yang terkecil. Maka kita pilih yang 4. Oke, kita tulis ini penyebutnya 4, masing-masing 4. Kita isi pembilangnya dengan cara 4 dibagi 4 dikali 13 per 4 dikurang 4 dibagi 2, sini 2. 4 dibagi 2 dikali 3 per 4. Kita selesaikan. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 13 hasilnya adalah 13. Maka kita tulis di sini 13 per 4 dikurang 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka sini 6 per 4. Kita kurangkan. 13 dikurang 6. 13 dikurang 6 hasilnya adalah 7 per 4. Nah, kita rubah bentuk pecahan ini menjadi pecahan yang sederhana. 7-nya kita letakkan di dalam, 4-nya di luar. 4 dikali berapa yang mendekati 7? 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 2, 8. Nah, kalau kita buat 4 dikali 2, hasilnya lebih dari 7. Maka tidak mungkin 4 dikali 2. Maka yang mendekati adalah 4 dikali 1. Kita tulis di sini 1. 1 dikali 4, hasilnya 4. Kita kurangkan. 7 dikurang 4, 3. Maka ini jadi penyebut, ini jadi pembilang, ini jadi bilangan cacah. Hasilnya adalah 1, 3 per 4. Selanjutnya, perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian pecahan ini gampang. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1 per 2 dikali 3. Hasilnya 1 per 6. Ini pecahan campuran. Ubah dulu ke pecahan biasa seperti yang tadi. Nih, 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 1 per 3. Kita selesaikan gini. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3 per 2 dikali 1 per 3. Hasilnya adalah 3 dikali 1 per 2 dikali 3. Hasilnya 3 per 6. Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 1 per 2. Selanjutnya yang kayak gini, tinggal dikalikan 4 dikali 1 per 3 ini saya tulis. 4 dikali 1, 4 per 3. Oke, untuk pembagian yang ini, cara menyelesaikannya, tanda bagi diubah dengan tanda kali. Pecahan ini dibalikkan. Pembilang ini jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 3 per 4
Tanda bagi diganti dengan tanda kali, ini dibalikkan jadinya 2/1. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 2 per 4 dikali 1. Hasilnya adalah 6/4. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Hasilnya 3/2. Selanjutnya, kalau kayak gini, ubah dulu ke pecahan biasa. 3/4 dibagi 4 dikali 2 ditambah 1/2 ya. 3/4 dibagi 4 kali 2 8. 8 tambah 1 9/2. Baru kita selesaikan. 3/4 tanda bagi diganti menjadi tanda kali. Yang ini dibalikkan jadi 2/9. 3 dikali 2 per 4 dikali 9. Hasilnya adalah 6/3 6. 6/3 sama-sama bisa dibagi 6. Kita sama-sama bisa dibagi 6. Ini adalah 1/6. Yang ini sama, ini kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 3 ditambah 1/3 dibagi 4. 2 dikali 3 6 tambah 1 7/3 dibagi 4. Sama dengan 7/3 dibagi 4 ini artinya sama dengan 4/1. Maka kita selesaikan, tanda bagi diganti dengan tanda kali. Yang ini dibalikkan jadi 1/4. 7 kali 1/3 kali 4 hasilnya 7/12. Itulah tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga antum semua dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.